Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video pembelajaran biologi kelas 12 dari kelompok 2. Izinkanlah saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Saya, Bagas Dwi Radityo, sebagai presentator pada video kali ini, yang akan memperkenalkan Muhammad Aditya Rashid, Muhammad Ernest Setiawan, dan Rakainaya Tunjung Seta sebagai penyusun. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang hereditas pada manusia. Untuk itu, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, teman-teman, jadi sifat-sifat yang dapat diturunkan dari orang tua ke anaknya meliputi sifat fisik, jenis kelamin, penyakit menurun, dan golongan darah. Semua sifat-sifat hereditas ini akan kita bahas satu per satu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sifat fisik. Seorang anak biasanya memiliki sifat fisik yang hampir sama dengan orang tuanya. Fenotip atau sifat tampak yang dimiliki oleh generasi keturunan biasanya dipengaruhi oleh sifat yang dimiliki oleh kedua orang tuanya. Sifat fisik yang diturunkan meliputi bentuk rambut dengan sifat dominan, yaitu sifat yang menutupi sifat resesif adalah rambut keriting, sedangkan sifat resesif yaitu sifat yang tertutupi oleh sifat dominan berupa rambut lurus. Sedangkan sifat fisik lain yang diturunkan seperti warna rambut, kondisi rambut, bentuk mata, warna bola mata, ukuran bibir, bentuk hidung, warna kulit, jumlah jari, dan ukuran jari, dan beberapa sifat fisik lainnya. Hereditas yang kedua adalah jenis kelamin. Manusia memiliki 46 kromosom yang terdiri dari 22 pasang kromosom tubuh atau autosom dan 1 pasang kromosom seks atau gonosom. Jenis kelamin pada manusia dikendalikan oleh sepasang kromosom seks. Laki-laki memiliki sepasang kromosom seks yang diberi simbol XY, sedangkan perempuan diberi simbol XX. Berdasarkan susunan tersebut, kromosom seks perempuan bersifat homogen, sedangkan laki-laki bersifat heterogametik. Laki-laki menghasilkan sperma yang mengandung gamet X dan Y, sedangkan pada perempuan mengandung sel telur yang mengandung gamet X. Penentuan jenis kelamin pada manusia secara genetik ditentukan oleh kondisi berikut. Apabila sperma pembawa kromosom X, gimnospermium, membuahi ovum pembawa kromosom X, maka akan lahir anak perempuan. Sedangkan apabila sperma pembawa kromosom Y, endospermium, membuahi ovum pembawa kromosom X, maka akan lahir anak laki-laki. Hereditas selanjutnya adalah penyakit menurun. Sifat-sifat menurun pada manusia ada yang bermanfaat dan ada juga yang merugikan seperti penyakit bawaan kelainan dan penyakit menurun. Penyakit menurun ini dapat disebabkan oleh gen yang terdapat pada kromosom tubuh atau autosom dan gen yang terdapat pada kromosom seks atau gonosom. Kelainan atau penyakit yang diturunkan melalui gonosom memiliki gen-gen yang terangkai pada kromosom kelamin disebut juga gen terangkai kelamin. Kelainan dan penyakit yang diakibatkan oleh gen terangkai kelamin ini dapat disebabkan oleh gen resesif ataupun dominan. Penyakit menurun yang bersifat resesif hanya muncul pada orang yang homozigot resesif, sedangkan homozigot dominan bersifat normal, dan orang yang heterozigot bersifat normal karir atau pembawa sifat. Sedangkan penyakit menurun yang bersifat dominan muncul pada genotip dominan homozigot, heterozigot bersifat karir, dan homozigot resesif bersifat normal. Penyakit karena rangkaian kelamin oleh gen resesif terdiri dari buta warna, hemofilia, anodontia, webtus, dan hystrix gravior. Sedangkan rangkaian kelamin oleh gen dominan contohnya gigi coklat dan hipertrikosis. Penyakit menurun pertama, buta warna. Buta warna dibedakan menjadi dua, yaitu buta warna total yang hanya bisa membedakan warna hitam dan putih, sedangkan buta warna sebagian yang terdiri dari buta warna deutan yang tidak mampu mendeteksi warna hijau dan protan yang tidak mampu mendeteksi warna merah. Buta warna dapat disebabkan oleh gen resesif C kecil B kecil yang terpaut oleh kromosom X. Genotip pada buta warna antara lain XX perempuan normal, XX C kecil B kecil perempuan karir normal, XC kecil B kecil, XC kecil B kecil perempuan buta warna, XY laki-laki normal, dan XC kecil B kecil Y laki-laki buta warna.
Contoh kasus ini, misalnya, seorang laki-laki penderita buta warna memiliki istri seorang perempuan normal, tetapi pembawa sifat buta warna atau karir. Maka, kita dapat menghitung persentase anak-anak yang lahir normal maupun buta warna dengan melakukan persilangan berikut. Laki-laki buta warna XC kecil B kecil Y dan perempuan pembawa sifat buta warna atau karir XXC kecil B kecil akan memiliki keturunan F1 berupa XXC kecil B kecil perempuan karir normal, XC kecil B kecil, XC kecil B kecil perempuan buta warna, XY laki-laki normal, XC kecil B kecil Y laki-laki buta warna, sehingga rasio fenotip F1-nya adalah 50% anak normal dan 50% anak buta warna. Penyakit menurun kedua adalah hemofilia. Hemofilia adalah penyakit keturunan yang ditandai dengan darah sukar membeku. Penderita hemofilia tidak dapat memproduksi faktor pembeku darah yang terdapat pada kromosom non-homolog gen yang bersifat dominan diberi simbol H besar. Artinya, ia mampu memproduksi faktor pembeku darah, sedangkan gen resesif diberi simbol H kecil tidak dapat memproduksi pembeku darah. Hemofilia ditentukan oleh gen resesif H kecil terpaut kromosom X genotip. Genotip hemofilia yaitu XH besar perempuan normal homozigot dominan, XH besar XH kecil perempuan karir atau heterozigot, XH kecil perempuan hemofilia homozigot resesif. Keturunan yang mempunyai genotip homozigot resesif ini akan bersifat letal. XH besar Y laki-laki normal dan XH kecil Y laki-laki hemofilia. Contohnya, seorang perempuan karir hemofilia memiliki suami seorang laki-laki normal. Untuk menentukan persentase anak-anak yang lahir normal dan hemofilia, kita lakukan persilangan. Laki-laki normal bergenotip XH besar Y dan perempuan karir hemofilia XH besar XH kecil akan memiliki keturunan F1 berupa XH besar perempuan normal, XH besar XH kecil perempuan karir, XH besar Y laki-laki normal, XH kecil Y laki-laki hemofilia, sehingga rasio fenotip F1-nya adalah 75% anak normal dan 25% anak hemofilia. Penyakit menurun ketiga adalah anodontia. Penyakit anodontia tidak mempunyai benih gigi dalam tulang rahangnya, sehingga giginya tidak dapat tumbuh. Anodontia ditentukan oleh gen resesif A kecil terpaut kromosom X. Genotip pada anodontia antara lain XA besar perempuan normal, XA besar XA kecil perempuan karir, XA kecil perempuan anodontia. Pada laki-laki, XA besar Y laki-laki normal dan XA kecil Y laki-laki anodontia. Penyakit berikutnya yaitu Webetos. Webetos merupakan kelainan sifat yang ditandai dengan tumbuhnya selaput di antara jari-jari seperti halnya bebek atau kaki katak. Sifat tersebut dikendalikan oleh gen resesif W kecil T yang terpaut kromosom Y. Oleh karena terpaut kromosom Y, maka penyakit ini hanya diderita oleh laki-laki. Genotip pada Webetus adalah XX perempuan normal, XY W besar T laki-laki normal, dan XY W kecil T laki-laki dengan Webetus. Penyakit menurun kelima adalah Hysterics gravior. Merupakan kelainan yang ditandai dengan pertumbuhan rambut yang kasar dan panjang mirip seperti duri landak. Sifat ini dikendalikan oleh gen resesif H kecil G yang terpaut kromosom Y, sehingga penyakit ini hanya diderita oleh laki-laki. Genotipnya antara lain XX perempuan normal, XY H besar G laki-laki normal, XY H kecil G laki-laki dengan Hysterics gravior. Nah teman-teman, itulah kelima penyakit untuk rangkaian kelamin gen resesif. Selanjutnya, kita bahas kelainan untuk rangkaian kelamin oleh gen dominan. Pertama, kelainan gigi coklat. Gigi yang kurang imel biasanya berwarna coklat dan mudah rusak. Gigi coklat terkait dengan gen dominan B besar pada kromosom X. Genotip gigi coklat adalah XB besar perempuan gigi coklat, XB besar XB kecil perempuan karir gigi coklat, XB kecil perempuan normal, XB besar Y laki-laki gigi coklat, dan XB kecil Y laki-laki normal. Contohnya, seorang laki-laki bergigi coklat menikah dengan perempuan bergigi normal akan memiliki keturunan bergigi coklat pada semua anak perempuannya dan bergigi normal pada semua anak laki-lakinya. Maka, persentase kemungkinan anak perempuan bergigi coklat dan anak laki-laki bergigi normal dari pernikahan tersebut adalah
Persilangan antara laki-laki gigi coklat XB besar Y dengan perempuan gigi normal XB kecil menghasilkan keturunan F1 XB besar XB kecil perempuan bergigi coklat XB kecil Y laki-laki normal, sehingga persentase anak perempuan bergigi coklat adalah 50%, sedangkan laki-laki normal adalah 50%. Kelainan melalui gonosom yang terakhir adalah hipertrikosis. Hipertrikosis merupakan sifat keturunan berupa tumbuhnya rambut di bagian tertentu pada daun telinga, wajah, dan anggota tubuh lainnya. Penyebabnya adalah gen-gen dominan H besar yang terpaut kromosom Y, sehingga kelainan ini hanya dimiliki oleh laki-laki. Genotipnya adalah XX perempuan normal, XY laki-laki normal, XY H besar laki-laki hipertrikosis. Itulah beberapa penyakit atau kelainan yang diturunkan melalui gonosom. Sampai di sini, teman-teman bisa memahaminya ya. Berikutnya, kelainan atau penyakit yang diturunkan melalui kromosom tubuh atau autosom, diantaranya albino, fenilketonuria, thalassemia, siklemia, polidaktili, anonychia, buta kecap, tinogenesis imperfecta, katarak, dan botak. Mari kita bahas sifat hereditasnya satu persatu. Pertama, albino. Albino merupakan kelainan genetik karena tubuh seseorang tidak mampu memproduksi pigmen melanin sehingga rambut dan badannya berwarna putih. Sifat albino dikendalikan oleh gen resesif atau A kecil. Genotip pada albino adalah A besar normal, A besar A kecil normal heterozigot, dan A kecil albino. Penyakit kedua adalah fenilketonuria atau FKU. FKU merupakan kelainan tubuh karena tidak mampu menghasilkan metabolisme fenilalanin. Akhirnya, terjadi penimbunan fenilalanin dalam darah dan dibuang bersama urin. Kelainan ini dapat menyebabkan gangguan mental dan IQ rendah. Hal ini dikarenakan asam fenilfirufat dalam fenilalanin bisa merusak sistem saraf. FKU dibawa oleh gen resesif P kecil H kecil. Genotipnya adalah P besar H kecil normal homozigot, P besar H kecil normal heterozigot, P kecil fenilketonuria atau FKU. Berikutnya adalah thalassemia. Thalassemia merupakan kelainan genetik karena rendahnya kemampuan sel darah merah dalam membentuk hemoglobin. Hal ini dapat terjadi karena adanya gangguan pada salah satu rantai globin. Akibatnya, sel darah merah hanya mampu mengikat sedikit oksigen sehingga penderita menjadi kekurangan oksigen. Thalassemia ditentukan oleh gen dominan T besar H kecil. Genotipnya adalah T besar H kecil, thalassemia mayor. Kondisi ini bersifat letal atau mati. T besar H kecil, thalassemia, dan T kecil H kecil normal. Penyakit selanjutnya adalah siklemia. Pengidap siklemia mempunyai hemoglobin yang tidak normal sehingga eritrosit berbentuk seperti bulan sabit. Sel darah ini mudah rusak dan menyebabkan anemia pada penderitanya. Sifat siklemia ditentukan oleh gen dominan S besar. Genotipnya adalah S besar bersifat letal atau mati, S besar S kecil siklemia, dan S kecil normal. Kelainan bawaan kelima adalah polidaktili. Polidaktili merupakan kelainan genetik yang ditandai dengan jari kaki atau tangan berjumlah 6 atau lebih. Polidaktili ditentukan oleh gen autosom dominan P besar. Genotipnya adalah P besar polidaktili, P besar P kecil polidaktili, dan P kecil normal. Kelainan selanjutnya adalah brakidaktili, yaitu kelainan pada ruas-ruas jari sehingga jari menjadi pendek. Kelainan ini dikendalikan oleh gen dominan B besar. Genotipnya adalah B besar bersifat letal atau mati, B besar B kecil brakidaktili, dan B kecil normal. Kelainan selanjutnya adalah anonychia, merupakan kelainan pada sebagian jari sehingga pada jari tidak terdapat kuku. Kelainan ini dikendalikan oleh gen dominan A besar C kecil. Genotipnya adalah A besar C kecil anonychia, A besar C kecil anonychia, dan A kecil C kecil bersifat normal. Buta kecap atau lemahnya kemampuan mengecap feniltiokarbamida atau PTC. Sebagian besar orang mampu merasakan pahitnya PTC yang dikendalikan oleh gen T besar.
Orang yang mempunyai gen T besar disebut taster. Sementara, orang yang tidak mampu merasakan PTC dikendalikan oleh gen T kecil yang disebut dengan non-taster atau buta kecap. Genotipnya adalah T besar lidah normal atau taster, T besar T kecil lidah normal atau taster, dan T kecil buta kecap atau non-taster. Berikutnya, dentinogenesis imperfecta. Ditandai dengan keadaan tulang gigi berwarna putih seperti susu. Ditentukan oleh gen dominan D besar T kecil. Kondisi gen homozigot D besar T kecil dan heterozigot D besar T kecil T kecil menderita dentinogenesis imperfecta. Sedangkan dalam keadaan normal dikendalikan oleh gen D kecil T kecil. Penyakit selanjutnya adalah katarak. Katarak merupakan kerusakan pada kornea mata yang dikendalikan oleh gen dominan K besar. Penderita katarak bergenotip K besar dan K besar K kecil, sedangkan mata normal bergenotip K kecil. Dan kelainan terakhir yaitu botak. Kelainan botak ini ditentukan oleh gen B besar dominan yang dipengaruhi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan yang memiliki genotip B besar akan mengalami kebotakan. Laki-laki bergenotip B besar B kecil akan mengalami kebotakan, sedangkan perempuan bergenotip B besar B kecil tidak botak karena adanya hormon estrogen pada perempuan yang akan menghambat kebotakan. Sementara itu, laki-laki dan perempuan B kecil akan bersifat normal atau tidak botak. Nah teman-teman, itulah keseluruhan penyakit atau kelainan yang diturunkan melalui autosom. Sifat hereditas terakhir adalah golongan darah. Golongan darah akan diwariskan dari orang tua kepada keturunannya. Sistem penggolongan darah manusia dibedakan menjadi 3, yaitu golongan darah sistem ABO, sistem MN, dan golongan darah sistem rhesus. Ketiga sistem golongan darah ini akan kita bahas dari tinjauan hereditasnya. Pertama, golongan darah menurut sistem ABO. Golongan darah sistem ABO paling sering digunakan dalam penentuan golongan darah. Hal ini perlu diketahui untuk kepentingan transfusi darah agar tidak terjadi penggumpalan. Penggolongan darah manusia didasarkan pada ada tidaknya agglutinogen atau antigen tertentu di dalam sel darah merah. Golongan darah manusia ada 4 macam, yaitu golongan darah A apabila dalam sel darah merah terdapat antigen A, golongan darah B jika dalam sel darah merah terdapat antigen B, sedangkan golongan darah AB apabila dalam sel darah merah terdapat antigen A dan B, dan golongan darah O yang jika dalam sel darah merah tidak terdapat antigen. Genotip golongan darah menurut sistem ABO ini adalah IA-IA untuk golongan darah A homozigot, IA-IO untuk golongan darah heterozigot, IB-IB golongan darah B homozigot, IB-IO golongan darah B heterozigot, IA-IB golongan darah AB, dan IO-IO untuk golongan darah O. Jika perempuan bergolongan darah A heterozigot menikah dengan laki-laki golongan darah B heterozigot, maka persentase golongan darah anaknya adalah genotip ibu IA-IO disilangkan dengan genotip ayah IB-IO, maka keturunan yang mungkin adalah IA-IB golongan darah AB, IA-IO golongan darah A, IB-IO golongan darah B, IO-IO golongan darah O, sehingga persentase fenotipnya adalah golongan darah AB, A, B, dan O masing-masing 25%. Berikutnya, penggolongan darah menurut sistem MN. Golongan darah berdasarkan sistem ini dibedakan menjadi 3 jenis, yang pengelompokannya bisa kita lihat berdasarkan tabel berikut. Jika dalam sel darah merah terdapat antigen M, ketika diberi reaksi anti-M akan terjadi penggumpalan, sedangkan diberi anti-N tidak akan menggumpal. Jika dalam sel darah merah terdapat antigen M dan N, yang apabila diberi anti-M dan N akan mengalami penggumpalan, dan jika dalam darah terdapat antigen N, bila diberi anti-M tidak menggumpal, tetapi diberi anti-N akan terjadi penggumpalan. Zat anti-M dan N ini tidak terkandung dalam plasma darah, melainkan dalam eritrosit atau sel darah merah. Dengan demikian, tidak akan terjadi penggumpalan darah saat transfusi. Genotip dan fenotip golongan darah sistem MN ini adalah IM-IM untuk golongan darah M, IN-IN golongan darah N,
dan IMIN golongan darah MN. Jika terjadi pernikahan antara orang yang bergolongan darah N dengan MN, maka akan menghasilkan keturunan dengan golongan darah genotip kedua orang tuanya ININ dan IMIN, sehingga F1 yang dihasilkan adalah IMIN golongan darah MN, ININ golongan darah N. Maka persentase fenotip keturunannya adalah 50% golongan darah MN dan 50% golongan darah N. Dan sifat penggolongan darah yang terakhir adalah sistem resus. Dalam darah terdapat antigen lain, yaitu antigen resus. Ada dua macam resus, yaitu resus positif dan resus negatif. Orang yang mempunyai golongan darah RH positif mempunyai antigen RH. Apabila darah orang tersebut diuji dengan antiserum yang mengandung anti-RH, eritrositnya akan menggumpal. Sementara itu, orang yang mempunyai tipe golongan darah RH negatif tidak mempunyai antigen RH dalam eritrositnya, sehingga tidak akan menggumpal jika dilakukan tes antiserum yang mengandung anti-RH. Genotip pada sistem resus ini adalah IR besar H, IR besar H, dan IR besar H, IR kecil H. Sedangkan resus negatif IR kecil H, IR kecil H. Dalam plasma darah seseorang, biasanya tidak terdapat zat anti-RH. Namun, pembentukan zat anti-RH dapat dipicu oleh faktor berikut. Pertama, transfusi darah dari seseorang yang mempunyai golongan darah RH positif kepada orang yang mempunyai golongan darah RH negatif. Darah donor mengandung antigen RH sehingga merangsang pembentukan anti-RH dalam darah resipien. Kedua, faktor perkawinan. Pernikahan antara perempuan bergolongan darah RH negatif dengan laki-laki bergolongan darah RH positif dapat mengandung janin RH positif. Darah janin yang mengalir dalam tubuh ibunya melalui plasenta mengandung antigen RH yang dapat merangsang terbentuknya anti-RH. Selanjutnya, anti-RH dalam darah ibu mengalir ke tubuh janin dan mengakibatkan kerusakan sel darah merah. Biasanya, pada kelahiran pertama, bayi masih bisa diselamatkan. Pada kehamilan kedua dan berikutnya, bayi akan mengalami anemia berat atau erythroblastosis fetalis, sehingga menyebabkan kematian. Nah, teman-teman, itulah keseluruhan sifat-sifat warisan atau hereditas pada manusia. Terdiri dari, pertama, sifat fisik yang diturunkan seperti bentuk mata, hidung, bibir, dan lainnya. Kedua, jenis kelamin, kromosom XX untuk perempuan dan XY untuk laki-laki. Ketiga, penyakit menurun yang dapat diturunkan melalui gonosom atau autosom. Dan terakhir, golongan darah yang terdiri dari sistem ABO, MN, dan sistem resus. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan kita tentang hereditas pada manusia. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video lainnya. Saya, Bagas Diradityo, sebagai presentator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya!